Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang penyembelihan hewan dalam Islam. Baiklah, kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pastikan buku kalian juga sudah siap ya nak. Baik, kita mulai ya. Nah, kemarin ada beberapa macam hewan yang dilarang ataupun yang diharamkan, dan ini lanjutannya. Ada yang keempat, ada hewan yang bertaring kuat. Nah, hewan yang bertaring kuat ini diharamkan untuk dikonsumsi ya, seperti halnya singa, harimau, serigala, anjing, beruang, monyet, dan lain sebagainya. Di situ tertulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap hewan buas yang memiliki taring itu adalah haram untuk dimakan. Jadi sudah jelas di sini dalilnya ya. Jadi untuk hewan yang bertaring kuat ya, itu dilarang untuk dimakan atau dikonsumsi. Selanjutnya adalah hewan yang berkuku tajam. Sama yang berkuku tajam pun itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Hewan yang berkuku tajam di sini adalah hewan yang dapat merobek dan juga melukai tubuh mangsanya. Seperti contohnya yaitu kucing, elang, burung hantu, dan lain sebagainya. Ya, di sini juga tertulis dalam hadisnya masih yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang memakan setiap hewan buas yang memiliki taring dan burung yang mempunyai kuku yang tajam. Nah, jadi dari kedua dalil tersebut sudah sangat jelas ya anak-anak, bahwa hewan yang bertaring kemudian juga hewan yang berkuku tajam itu termasuk dalam kategori hewan yang diharamkan ya. Jadi tidak boleh untuk kita memakan hewan tersebut seperti itu. Nah, anak-anak, selain kedua kategori hewan tersebut masih ada lagi, yaitu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Nah, jadi hewan ini dibilang dilarang karena dilarang untuk dibunuh. Berarti dilarang dibunuh dan juga dilarang untuk dikonsumsi. Nah, seperti contohnya adalah semut, lebah, burung pelatuk, dan juga burung suradi. Nah, burung suradi di sini adalah burung yang indah, yang memiliki tampilan indah dan juga sangat cantik, berparuh pendek dan juga kuat. Nah, burung ini termasuk ke dalam burung pemakan biji-bijian. Di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sudah jelas ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk membunuh 4 hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud atau burung pelatuk, dan juga burung suradi. Nah, di sini jadi hewan yang dilarang untuk dibunuh ini adalah semacam hewan yang dilindungi seperti itu. Jadi kalau ketika kita melihat semut atau lebah, memang sebetulnya itu hewan-hewan yang termasuk dalam kategori dilarang untuk membunuhnya dan juga dilarang untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi sudah sangat jelas ya dari dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut. Jadi kita dilarang untuk membunuh 4 hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan juga burung suradi. Nah, masih ada yang lainnya, yaitu yang terakhir adalah hewan yang kotor dan juga menjijikkan. Nah, seperti yang sudah pernah Bu Guru jelaskan di kelas ya waktu itu, hewan yang kotor dan menjijikkan adalah haram untuk dimakan karena mengandung sesuatu yang dapat membahayakan baik untuk kesehatan dan juga keselamatan manusia ya. Nah, contohnya adalah ulat, kecoa, kutu, lalat, dan lain sebagainya. Karena di dalam hewan tersebut mengandung racun-racun yang dapat membahayakan tubuh manusia. Dalam surat Al-A'raf di sini disebutkan ya, yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi sudah jelas apa-apa yang tidak baik untuk manusia maka itu dilarang seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi di sini dalam Islam ada 2 kategori hewan, yaitu hewan yang halal
dan juga hewan yang haram. Sedangkan untuk hewan yang halal itu terbagi menjadi 3, yaitu ada hewan darat, hewan air, dan juga hewan yang disembelih oleh ahli kitab. Nah, dan untuk hewan darat yang termasuk dalam hewan ternak, sejenis binatang, dan hewan yang baik bergizi menurut syariah dan tidak juga menjijikan. Nah, itulah kategori-kategori hewan yang termasuk hewan halal gitu ya. Jadi ada hewan darat ya yang hidupnya memang di darat seperti binatang ternak dan lain sebagainya. Kemudian segala jenis binatang yang ada di air ya, selagi itu tidak membahayakan bagi manusia maka boleh hukumnya untuk dimakan seperti itu. Dan sejenis belalang. Nah, sejenis belalang ini juga boleh untuk dimakan seperti itu ya. Selanjutnya masih ada lagi, yaitu untuk hewan haram sendiri di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama, hewan yang memang tegas diharamkan oleh Al-Qur'an. Kemudian hewan yang hidup di 2 alam. Dan yang ketiga, hewan yang diperintah untuk dibunuhnya. 4, hewan yang bertaring kuat. 5, hewan yang berkuku tajam. 6, hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dan 7, hewan yang kotor dan menjijikan. Jadi ternyata banyak ya nak ya hewan-hewan yang tergolong haram, dan juga ada kategori-kategori tersendiri ya. Jadi ada bagian-bagiannya, ada yang memang hewan itu diharamkan karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mutlak memang tidak boleh untuk dimakan, seperti halnya anjing dan juga babi. Kemudian hewan yang hidup di 2 alam dan hewan-hewan yang lainnya ya, yang termasuk dalam kategori tersebut. Nah, tetapi di sini ada tetapinya. Apabila dalam keadaan darurat, maka hewan haram tersebut dapat dimakan. Nah, tetapi apabila 1, dalam keadaan darurat dan juga terdesak. 2, tidak ada lagi hewan yang halal di sekitar kita, ataupun makanan-makanan dari sejenis buah-buahan dan lain sebagainya ya, tidak ada yang bisa kita makan gitu. Tidak ada hal-hal ataupun makanan yang halal untuk kita makan. Kemudian keadaan terdesak dan darurat, sifatnya sementara, hanya saat itu saja. Jadi hanya untuk menolong pada saat itu saja, tidak untuk dikonsumsi secara terus-menerus seperti itu ya. Nah, di sini untuk dalilnya ya, yang melandasi ataupun yang membentengi kehalalan hewan-hewan haram boleh untuk dikonsumsi adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Dia yang mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sudah jelas bahwasanya Allah membolehkan memakan hewan-hewan yang tergolong haram tersebut hanya sifatnya sementara, yaitu hanya sekedar mempertahankan hidup satu hari atau saat itu saja. Nah, jika keesokan harinya kita kemudian menemukan hewan-hewan atau makanan yang halal lainnya, maka mengkonsumsi hewan-hewan yang haram tadi itu tetap ya kembali menjadi haram ya. Jadi selagi tidak ada makanan yang halal di sekitaran kita untuk dikonsumsi, maka itu boleh untuk kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram tersebut apabila kita dalam keadaan darurat dan dalam keadaan tersesat dan tidak ada makanan halal di sekeliling kita, seperti itu ya. Baiklah anak-anak, mungkin sedikit penjelasan dari Bu Guru. Selanjutnya di sini ada tugas untuk kalian ya. Hanya ada 2 tugas. Yang pertama, menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan kalimat dibolehkan memakan hewan haram di waktu darurat?
Kemudian yang kedua, suatu hari kalian melihat seekor angsa yang tertabrak mobil dan angsa tersebut tergeletak tabrak. Apa yang akan kalian lakukan untuk menyelamatkan hewan tersebut agar kehalalannya tidak hilang? Jadi di sini sebetulnya sudah pernah Bu Guru jelaskan ya. Jadi silahkan kalian tulis jawabannya menurut pendapat kalian seperti itu ya. Yang pertama, kenapa kita dibolehkan memakan hewan haram di waktu yang darurat, dan yang kedua untuk menyelamatkan hewan yang matinya tidak sia-sia seperti itu, dan juga tidak hilang hukum kehalalannya tersebut. Baiklah anak-anak, mungkin sedikit penjelasan dari Bu Guru. Bagi kalian yang kurang paham, silahkan tanyakan langsung ke Bu Guru. Sekian, nah tatim bilhamdalah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.